Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah 3 orang yang tertutup batu dalam goa. Dari Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu goa, kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutup goa itu dan mereka di dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Seterusnya, aku menunggu hingga mereka bangun dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh. Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya, setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman tersebut. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari goa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lantas orang lain pun berdoa, ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang aku sangat menyukainya, namun aku pun sangat menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku alias berzina. Ia pun mau. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, keluarlah dari lisannya, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya, barulah halal dengan menikah, bukan zina. Aku pun langsung tercengang kaget dan pergi meninggalkannya. Padahal dialah yang paling kucintai. Aku pun meninggalkan emas yang telah kuberikan untuknya. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi, namun mereka masih belum dapat keluar dari goa itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lantas orang ketiga berdoa, ya Allah, aku dahulu pernah memperkerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri, malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah. Suatu saat ia pun mendatangiku. Ia pun berkata padaku, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu? Aku pun berkata padanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu yang dikembangkannya itu, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda. Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas goa yang tertutup sebelumnya pun terbuka. Mereka keluar dan berjalan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2272 dan hadis riwayat Muslim nomor 2743. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah
Keutamaan berbakti kepada orang tua diantaranya, bakti pada orang tua menyebabkan seseorang selamat dari musibah. Diperintahkan banyak berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit dengan bertawasul kepada Allah melalui amalan sholih. Ikhlas dalam beramal menyebabkan selamat dari kesulitan yang menimpa, karena dalam hadis disebutkan, "Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu." Diperintahkan berdoa kepada Allah dengan kesungguhan dan ikhlas saat tertimpa kesulitan, ditambah dengan menyebutkan amalan sholih. Demikian itulah beberapa hikmah yang bisa kami sebutkan, dan masih banyak hikmah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.